nggak balik lagi ke bawah. Berputar di luar negeri, Ya. nggak balik lagi ke bawah. Nggak. Gitu. Pasti kan dilariin ke luar negeri semua. Ke kripto lah atau apa. Atau misalnya orang yang sekarang kan anak muda juga trending nih. Beli kripto. Beli kripto itu kan juga duit keluar. Ya paling pemerintah dapat lah dipajak sedikit. Tapi sisanya kan lari. Oke, kalau Kering kita lah. melihat yang terjadi sekarang, sudah terjadi nih ya, Ibu Sri Mulyani sudah turun dari jabatannya, Menteri Keuangan yang baru nih. Kira-kira menurut lo apa yang akan terjadi? Yang terjadi nih, pemerintah pasti cetak uang. Karena di bawah nggak ada uang, pasti pemerintah cetak uang. Inflasi dong? Pasti. Makanya rupiah kan lihatnya ya naiknya cepat. Harga emas sudah naiknya gila-gilaan. Inflasi bener. Itu yang terjadi. Cetak uang atau kalau kemarin ada berita katanya akan cetak 200 triliun. Yes. Ada juga cerita, tadi malam gue baca, BI ada uang 400 lebih triliun, dia mau ambil 200 triliun itu untuk diputar. Itu cetak atau sebenarnya dana titipan atau bagaimana? Yang mana yang benar? Gue belum pelajarin detail sih, 400 itu duit diputar atau duit apa ya, gue belum pelajarin detail. Cuman biasanya kalau kayak di COVID gitu, itu pemerintah cetak uang. Lebaran, itu biasa pemerintah sering cetak uang. Gitu. Nah cetak uang ini sebenarnya menstimulasi bagian bawah. Menstimulasi gitu, oh bawah jadi punya uang lagi. Tapi ujungnya lari ke atas lagi bro. Karena orang bawah ini mereka spending. Mereka tidak beli aset, mereka spending. Consumer kan. Uang-uang consumer ini kan lari ke perusahaan-perusahaan. Kayak perusahaan-perusahaan misalnya BCA, BRI, ke bursa saham. Yang kaya, ya tetap memang menengah sama kaya pasti lebih kaya lagi. Begitu cetak uang. Sama ya pas COVID 2020 itu yang kan pemerintah cetak uang buat stimulasi yang bawah. Tapi duitnya balik lagi lari ke orang atas. Karena yang aset-aset itu semua dipegang sama orang atas kan. Orang middle up lah. Oke, kalau misalnya pemerintah cetak uang, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita kan yang simpel aja lah ya. Mungkin ini kan bukan, channelku kan bukan yang nonton, bukan pebisnis lah ya. Iya, finance. Emak-emak, bapak-bapak, anak-anak muda ya kayak gitu ya. Kita yang paling simpel aja. Sekarang yang nonton ini, kebanyakan punya bisnis, retail, dan lain sebagainya. Apa ini yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan, bahkan lebih baik dan mengambil keuntungan di saat masa seperti ini? Kalau gue di saham ya, bursa saham juga lagi rame, cari untung di bursa saham paling gampang sekarang. Karena rame. Pilih yang kecil-kecil aja, yang gorengan-gorengannya banyak yang naik sekarang. Kalau misalnya bursa saham lagi sepi nih, lu cuma bisa pilih perusahaan-perusahaan yang bagus baru untung. Sekarang yang jelek-jelek aja semua pada naik. Karena kan retail-retail masuk nih yang kecil-kecil. Mereka kan kagak ngerti, mereka kan masuk gak dibelajarin dulu.